warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Masih sehat-sehat kan? Alhamdulillah luar biasa Bu. Mantap. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi sambungan dari yang kemarin ya. Tapi sebelum kita mulai, kita pegangan otot-otot dulu. Coba tangannya diangkat dulu ke atas. Angkat atas. Aduh, ke bawah samping. Samping. Ke depan. Depan. Atas. Goyang-goyang. Samping. Depan. Oke, kita pegangan dulu otot-otot kita supaya belajar hari ini anak-anak ibu rileks, nggak tegang, jadi bisa menerima ilmunya dengan baik. Oke, untuk absensi, linknya udah ibu kirimkan di grup WA kita. Nanti ini ibu lihat juga semuanya sudah hadir ya. Cuma untuk buktinya nanti kamu tetap mengisi Google Formnya absensi ya. Jangan lupa diisi. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita baca doa dulu ya supaya pembelajaran kita ini berkah. Coba Rahmat sebagai ketua kelas pimpin dulu doanya. Ya Bu. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi belajar kita hari ini lancar, jaringan lancar. Karena di tempat ibu nih sering mati lampu ya nak ya. Tapi semoga itu semua, halang-halangan itu semua tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Nah, ibu akan share screen dulu ya untuk pelajaran kita hari ini. Oke, udah nampak nak gambarnya? Halo, Rahmat. Ya Bu, nampak. Iya, di sini ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Nah, yang ini gambar A ini kenapa nih? Ada yang tahu nggak? Yang A kakinya kok kurus sekali Bu. Iya. Nggak ada ototnya ya, tulang aja. Iya betul. Sedangkan yang B? Ototnya besar. Besar. Berarti anak ibu bisa menangkapkan hari ini kira-kira kita belajar apa ya? Otot. Iya. Bu. Kita akan melanjutkan materi kita kemarin kan sistem gerak. Kita udah mulai mempelajari dari rangka kemarin, tulang-tulang, kemudian sendi sampai dengan penyakitnya. Nah, pertemuan yang ketiga ini kita fokus membahas tentang otot sampai dengan penyakitnya. Nah, di gambar A ini ini adalah gangguan yang terjadi pada otot seseorang. Nah, ini namanya apa? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut dan kita kerjakan di LKPD. Sedangkan yang ini, yang B, ini gambar otot atlet ya yang udah terlatih dengan konsumsi makanan yang baik, latihan olahraga terus-menerus membuat otot-ototnya menjadi besar seperti ini. Nah, ini juga kita akan nanti melakukan pengukuran diameter otot di kelompokmu. Ibu kan sudah meminta kamu kemarin menyiapkan alat dan bahan seperti ini, meteran orang menjahit. Kalau nggak ada kemarin kata ibu suruh sediakan tali rapia dan penggaris aja. Nanti talinya diukur pada penggaris untuk mengetahui berapa diameter ototmu. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama kamu bisa menentukan cara gerak otot dengan tepat. Nah, ini bagaimana cara gerak otot kita. Kemudian dengan virtual lab, karena kita ini belajar daring, kita nggak bisa praktek di sekolah, kita akan menggunakan virtual lab untuk membedakan jenis-jenis otot. Nah, jadi jenis otot kita itu nanti ada berapa, ya. Kemudian yang terakhir nanti mendiagnosis gangguan yang terjadi pada otot. Nah, jadi ada 3 yang akan kita pelajari hari ini. Ini mana dia ya? Nah, ini dia materi-materi intinya. Jadi nanti jenis-jenis otot itu ada otot lurik, ada otot polos, dan otot jantung. Nah, jadi di tubuh kita itu ada 3 jenis ototnya. Nah, untuk link hari ini, cara belajar kita hari ini, ada juga dari video YouTube. Kamu nanti bisa lihat video YouTube-nya sebentar. Kemudian kita juga bisa melihat bentuk otot itu dari virtual lab. Ini juga di LKPD-nya udah tertera. Kamu tinggal membukanya saja. Nanti ibu juga coba buka kalau jaringan kita bagus. Kemudian ini LKPD yang harus kalian isi. Nanti udah diisi, dikirim lagi ya nak ya ke email ibu. Jadi supaya ibu bisa langsung melihat hasil kerja kalian. Dan terakhir nanti kita akan melakukan evaluasi seperti biasa untuk menilai kemampuan kamu. Apakah materi ini sudah tuntas atau belum. Nah, ketuntasannya seperti biasa ya nak, 70. Ya, jika kurang di bawah 70, nanti ada remedialnya. Dan apabila di atas 70, 90, kita akan ada pengayaan. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, buka dulu LKPD-nya di HP-nya masing-masing. Lihat LKPD-nya itu. Tadi kan kemarin udah dikirimkan. Udah dibuka email nih.
informasi apa Bu? Ini sepertinya error laptop saya Bu. Oh ya, coba nanti dicari dulu LKPD-nya, udah dikirimkan. Rahma, Jana sudah dikirimkan ya. Hari ini kita bikin dalam kelompok besar ya. Sebelumnya Ibu mau memperlihatkan dulu virtual lab-nya. Ah, ini nak. Nampak tak ini gambar apa? Ini adalah bentuk otot lurik pada tubuh kita. Nah, apabila diperbesar itu kayak gitu. Nah, di buku, di bahan ajar itu dijelaskan tentang otot lurik itu bentuknya katanya silindris, panjang dan tidak bercabang untuk otot lurik. Nah, ini dia bentuknya yang silindris itu. Nah, nih. Jadi otot itu nak kalau pada hewan itu kita sering bilangnya daging ya. Nah, pada manusia dibilangnya otot. Nah, otot itu bisa kalau kayak daging kan bisa disuir-suir tuh. Nah, kayak gitu juga lah pada otot pada manusia. Ini dia bentuknya. Ini bentuk dari otot lurik. Ya, nak? Ya, jadi ini adalah otot lurik kalian. Jadi, nanti untuk otot polosnya dan otot jantung kalian bisa buka dari virtual lab ini supaya lebih memahaminya. Oke, Ibu stop dulu. Nah, ini kita kerjakan dulu LKPD-nya. Ibu bikin break room-nya dulu ya. Halo Bu, kameranya error Bu. Iya. Kita lanjutkan ya, nak. Siap Ibu. Ya, kalau misalnya jaringannya nggak bagus, kameranya nggak apa-apa dimatiin. Iya Bu, saya jaringannya lelet Bu, di sini lagi hujan Bu. Iya, boleh. Kita lanjutkan ya. Tadi Ibu udah jelaskan tentang otot tadi dengan virtual lab-nya, tentang otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Nanti kalian bisa juga membuka linknya. Tadi udah Ibu kirimkan di grup WA kita. Jadi kalian tinggal buka. Sekarang kerjakan dulu LKPD-nya. Nah, caranya Ibu jelaskan dulu. Yang pertama tadi di situ kegiatan satunya mengukur ototnya. Gunakan ini apa namanya? Meteran ya. Meteran jahit. Kalau nggak ada pakai tali dan penggaris. Kalian ukur ketika tangan kalian lurus. Ya, kemudian dikepal dan dibengkokkan gini, diukur lagi berapa diameternya. Nah, dari ukuran itu nanti kalian analisa ada apa sebenarnya dengan ototmu. Bisa dikerjakan? Bisa Bu. Nah, ya. Nanti kesimpulan yang kegiatan keduanya itu gangguan pada otot. Seperti kemarin ya, dianalisa, didiagnosis itu penyakit apa. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit lah ya kita mengerjakan itu. Di kelompok besar aja. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tadi Ibu udah bikin break room, tapi karena gangguan, jadi kita di sini aja. Ya Bu. Ya. Udah diukur, Rahmat? Sudah Bu. Nah, Sudah Bu. siapa yang paling besar? Saya paling kecil. Siapa yang paling Pak besar? Rahmat. Rahmat ya? Iya. Yang paling Rahmat kecil? ikut. Yang paling Saya kecil? Bu. Kira-kira Rahmat Saya Bu. suka olahraga ya, Rahmat? Iya Bu, suka sepedaan Bu. Iya, olahraga itu juga bisa membantu membuat otot kita bertambah ya besarnya. Misalnya mengangkat beban, itu mempengaruhi dari otot. Nah, kenapa tadi pas di sekarang kita langsung ya nak ya, kita presentasikan hasil LKPD-nya. Kenapa, coba Melni, apa yang terjadi pada ototnya ketika dibengkokkan dan diluruskan? Kenapa ada perbedaan? Jadi ada perubahan besar diameter otot itu saat diluruskan dan dibengkokkan. Nah, ketika dibengkokkan, diameter otot ini lebih besar daripada diluruskan karena dia ototnya mengalami kontraksi. Kemudian otot tricepsnya mengalami relaksasi. Begitupun sebaliknya, Bu. Nah, kemudian otot itu ada dia berkontraksi, ada pula dia berelaksasi, Bu. Makanya dia nanti berbeda-beda itu perubahan besar diameter ototnya, Bu. Iya, bagus ya. Jadi ketika di tangannya diluruskan, itu dia ini ya, ingat ya nak, yang di atas ini bicep, yang di bawah ini tricep. Nah, ketika diluruskan kayak gini, ini dia relaksasi, yang di bawahnya kontraksi tricepnya. Ketika ditekuk, dibengkokkan, nah yang bicep ini menjadi ukurannya menjadi lebih besar kan? Ya, Nah, berarti ketika ini tadi bicepnya kontraksi atau relaksasi? kontraksi.
kontraksi. Iya, Kontraksi, Bu. kontraksi. Sedangkan yang tricepsnya menjadi Relaksasi. Iya, makanya ada perubahan ukuran ketika diluruskan dan dibengkokkan. Nah, karena di sini ototnya tadi kerjanya berlawanan, makanya dinamakan apa? Sinergis atau antagonis? Kalau berlawanan antagonis. Iya, bagus. Kalau berlawanan, karena kerjanya berlawanan, namanya antagonis. Kalau sinergis itu sama-sama dia relaksasi dan sama-sama kontraksi. Kayak ini tangan kita menungkupkan dan menungkupkan dan meluruskan tangan ini. Jadi otot yang di sini ya nak, yang kerjanya sinergis tuh yang di sini. Otot yang ada pada tulang pengumpil dan tulang hasta. Oke. Sampai situ ada pertanyaan enggak? Sebelum kita bahas yang keduanya. Paham, Bu? Paham ya? Sudah. Oke. Coba kita lanjut yang diagnosa penyakitnya. Coba kali ini Rahmat. Itu ada 2 gangguan pada otot. Rahmat? Oh, Rahmatnya mungkin lagi ya. Coba Melni. Gangguan yang pertama itu apa Melni? Namanya atrofi otot. Ya. Disebabkan oleh otot yang terlalu lama tidak digunakan. Malnutrisi alias kurang gizi, penggunaan obat-obatan, hingga kondisi kesehatan tertentu. Itu terjadi pada otot rangka di kaki. Kemudian bisa dihindari atau diapakan dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Itu untuk gambar A, Bu. Ya, kalau gambar B? Gambar B itu dia kena kram otot disebabkan berlari dalam waktu yang lama. Itu terjadi pada otot lurik di betis, bisa juga terjadi di lengan dan bahu. Bisa disembuhkan dengan cara direlaksasi otot yang kram tersebut. Jadi cara mencegahnya itu melakukan peregangan otot sebelum olahraga agar otot tidak mudah kram. Makanya sebelum olahraga itu kita disarankan untuk pemanasan terlebih dahulu, Bu. Tidak boleh langsung berolahraga. Iya, bagus ya nak ya. Jadi kalau untuk gangguan ini, kalau yang atrofi itu penyusutan massa otot, ototnya menjadi kecil karena tadi jarang digunakan. Misalnya nak orang yang kena stroke, itu kan dia duduk terus kan, jadi tidak pernah digerakkan karena nggak bisa bergerak. Jadi nanti ototnya itu akan mengalami penyusutan. Sedangkan yang gambar yang kedua itu olahraga penting ya, makanya sebelum olahraga itu kita harus pemanasan dulu. Nah, peregangan otot-otot supaya ketika nanti olahraganya otot itu tidak terjadi kram atau terkejut ketika digunakan gitu ya nak ya. Nah, misalnya paling sering itu bakal bahaya itu ketika berenang. Nah, kalau tidak melakukan peregangan, tiba-tiba lagi berenang nanti ototnya kram, itu bisa membahayakan nyawa. Bisa dipahami? Bisa ya nak ya? Oke, kita tadi udah membahas jawaban dari kamu semua tentang otot, kenapa ototnya tadi diameternya berubah, kemudian otot apa itu, kemudian dan gangguannya juga. Sekarang siapa yang mau mengambil kesimpulan? Coba. Saya, Bu. Coba Melni. Otot itu kalau terjadi perubahan ukuran apabila dia mengalami relaksasi atau kontraksi. Iya. Kemudian otot dibagi menjadi otot lurik, otot jantung, otot polos. Kemudian gangguan pada otot itu ada geram otot, atrofi otot, dan keseleo. Iya, keseleo itu yang biasa kita alami ya nak? Ya, terkilir ya Bu ya? Ya, terkilir. Oke, bagaimana Rahmat? Ada yang ingin ditambahkan? Kesimpulan dari Melni, mungkin letak ototnya di mana? Iya Bu, saya mau bertanya Bu malahan. Iya, menambahkan. Boleh. Iya Bu, kalau gambar yang tadi yang di awal itu Bu, itu yang kurus banget itu kenapa Bu? Iya, itu tadi kan di LKPD-nya ada ya. Itu disebutkan dia adalah penyakit atrofi otot, penyusutan otot karena tadi Rahmat terlempar ya. Jadi penyusutan otot itu Rahmat, misalnya orang yang stroke lama tidak bergerak, jadi ototnya itu jarang digunakan sehingga penyusutan ototnya karena penyakit atau kekurangan nutrisi juga bisa, atau karena pengaruh obat-obatan tertentu. Sedangkan yang gambar keduanya itu tadi mengenai seorang olahragawan yang kram otot ya, mungkin karena dia tidak melakukan peregangan. Jadi Rahmat kan suka berenang kan? Iya Bu. Iya, perlu melakukan peregangan dulu supaya pas berenang otot yang ada di betisnya tidak mengalami kram otot karena itu berbahaya, nanti bisa tenggelam. Oke? Iya Bu. Itu dia kesimpulan kita pada hari ini. Untuk melihat kemampuan kalian tentang materi ini, Ibu tadi sudah mengirimkan di grup WA itu link Google Form-nya untuk soal evaluasi. Cuma ada 3 soal. Ibu beri waktu 3 menit. Silakan dibuka sekarang. Langsung dikirim ya, Nak. Sudah? Sudah Bu. Oke, Ibu lihat dulu di WA Ibu. Ibu lihat nilainya, ada yang sudah tuntas, ada yang belum.
Yang belum nanti kita adakan remedial, sedangkan yang sudah tuntas ini Ibu kasih materi pengayaan seperti biasa. Nah, ini juga materi terakhir kita. Jadi nanti untuk hasil karyanya berupa makalah. Masih ingat kan tugas yang Ibu berikan tentang gangguan dan upaya untuk menjaga sistem gerak ini, jadikan sebuah makalah dari gangguan pada tulang, sendi, dan otot. Nanti kerjanya secara berkelompok ya, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ya. Untuk menutup ini, karena kita sudah selesai, kita tutup dengan doa. Coba Rahmat pimpin doanya. Ya, Bu. Oke, jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak udah aktif belajar hari ini. Sampai jumpa kita di minggu depan. Hati-hati keluar ya, tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau tidak ada kepentingan jangan keluar rumah, oke? Oke, Bu. Oke, semangat belajar. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.